Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mungkin banyak perkara, banyak hal yang terkadang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita, yang membuat kita terasa terhimpit, bahkan terjepit. Kalau dirasakan secara daging, bahkan perasaan, mungkin itu membuat sesak. Bahkan untuk nafas pun perlu bantuan kadang-kadang. Harus sampai dibawa ke rumah sakit karena beratnya proses kehidupan. Saya percaya dan saya yakin di dalam setiap individual manusia, di antara kita semuanya tidak ada yang lepas dari proses. Semuanya memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Semuanya memiliki prosesnya masing-masing. Entah takaran level prosesnya itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Belum tentu proses saya mampu diterima oleh prosesnya Mas Jesron. Belum tentu juga pun prosesnya Mas Nugroho bisa saya terima. Kenapa kok demikian? Karena Tuhan menentukan jalan kehidupan masing-masing orang itu pribadi lepas pribadi. Kita diproses Tuhan, kita dibentuk Tuhan dengan berbagai cara. Entah harus melalui lembaga kelaman, entah mengalami suatu proses berat dalam kehidupan kita. Masing-masing oleh karena kemurahan Tuhan. Yang satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, saudara masih ada di tempat ini. Amin. Ini tidak hal sembarangan, saudara. Ini tidak hal yang kebetulan atau yang suatu hal yang mudah. Tidak. Kita semua ada di tempat ini, bahkan bertahan sampai detik ini bukan karena manusia. Amin. Amin. Kalau karena manusia, tentunya kita akan menemui banyak kekecewaan dari siapapun. Saya manusia normal, saya punya rasa, punya pikiran, juga sering kecewa. Tetapi di saat aku menyandarkan, di saat diriku menyandarkan semuanya di hadapan Tuhan, saya datang kepada Tuhan oleh karena Tuhan. Saya beribadah, saya melayani, itu semua oleh karena Tuhan. Saya tidak lagi memandang manusia sebagai sumber kekecewaan, tetapi saya memandang manusia itu sebagai sumber kekuatan. Amin. Amin. Jadikanlah saudara kita di antara kita menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Bukan sumber kekecewaan kita, bukan menjadi sebuah batu sandungan bagi kita. Jangan. Karena itu akan merugikan diri kita. Tetapi di saat kita bisa memandang saudara kita satu dengan yang lainnya, baik buruk, kecil, muda, tua, menjadi sumber kekuatan kita, sebagai sumber kedamaian, kerukunan, kita akan beroleh kemenangan di setiap langkah kita. Amin. Kita song-song masa depan kita, pelayanan di tempat ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sangat yakin dan percaya bahwa Allah yang dasar mampu mengubah segala sesuatunya yang tadinya buruk menjadi baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita serahkan semuanya di dalam salibnya. Kita yakin bahwa karena salibnya kita diberikan kemenangan. Oh Yesus, siapkan hati kita untuk dijamah dan dilawat Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allahku yang baik, kau Allahku yang baik.
sampai saat ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan adalah kepastian bagi kami. Engkau yang naik di tempat yang penuh kesempurnaan, menyediakan tempat bagi umat pilihan Tuhan, bagi imamat yang rajani. Kau sudah memberi contoh, Kau sudah memberikan satu keteladanan bagaimana harus hidup di muka bumi, bagaimana kami harus menjadi imam-imam yang rajani, bagaimana kami harus menjalani sebagai umat manusia, bagaimana kami harus menjalani sebagai hamba-hamba-Mu. Sempurna Tuhan memberikan contoh bagaimana mentaati Bapa. Hanya oleh kuasa pengurapan Roh-Mu
mendapatkan pengajaran firman yang Kau meteraikan dalam pengurapan roh dan perjamuan kudus. Kasih dan anugerah Tuhan mengurapi kekuatan-Mu yang maha dahsyat terus membawa hidup kami. Sambut dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Amin. Silakan berlimpah di dalam hidup kita. Satu momen, satu kesempatan yang luar biasa ketika pada hari ini kita boleh merayakan satu peristiwa sejarah yang dicatat oleh sejarawan, sehingga peristiwa sejarah itu harus terus diingat, dipahami, dimengerti apa maksud dari sejarah panjang, dari Dia hadir ke bumi dengan caranya yang ajaib dalam suatu pertumbuhan sebagai manusia darah daging. Firman yang menjadi manusia itu terus bertumbuh, berkembang sampai suatu saat harus melaksanakan amanat dari kerajaan surga demi keselamatan menebus dosa umat manusia, sampai pada penderitaan, dihina, dicaci maki, tidak dipercaya orang, terus sampai penderitaan itu masuk dalam proses kematian. Ketika proses kematian terjadi, maka masing-masing pribadi harus ngerti, harus paham, kematian itu tidak bertahan lama. Maut itu tidak bisa berkuasa begitu lama. Dalam waktu 3 hari sebagaimana Dia katakan, rombak bait Allah, maka dalam waktu 3 hari akan Aku dirikan, akan Aku bangun. Saudara, mungkin banyak orang tidak mengerti, memaknai, belajar memahami, menafsir tentang perkataan Tuhan terkait dengan dirobohkannya bait Allah. Maka dalam waktu 3 hari akan Dia bangun. Bahwa yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri, dirinya sendiri, tubuh Kristus itu sendiri. Proses tubuh kebangkitan mengalami suatu dinamika spiritual yang ajaib. Murid-murid yang waktu itu kecewa jadi manusia itu, kalau hanya berpikir manusiawi, tidak ngerti maksud tujuan dari Tuhan menciptakan kita, Tuhan memunculkan kita di bumi ini, maka hidup saudara akan ditandai, dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi ketika kita ngerti, ketika kita paham maksud Tuhan memilih kita, maka kita akan dibawa kepada satu pemahaman, memiliki akal, bukan hanya akal sehat, tetapi diskening, ngerti maksudnya Tuhan. Secara manusia, murid-muridnya Tuhan, siapa yang tidak kecewa? Sosok tokoh,
sosok gembala yang diharapkan menciptakan suasana yang damai, yang tenang, yang full fasilitas. Setiap persoalan terjawab, teratasi oleh sosok gembala ini. Tetapi ketika gembala yang diharapkan sebagai penolong sedang bertugas menjalani proses salib demi memberi contoh kepada para murid, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Jadi sudut pandang manusiawinya, murid-murid kecewa. Semua orang yang pernah merasakan mujizat perlipat gandaan roti kecewa. Kekecewaan itu akhirnya teratasi ketika tubuh astral, apa yang diperkatakan firman itu setahap demi setahap tergenapi. Dari waktu ke waktu tergenapi. Melalui tubuh astral itu Tuhan Yesus melawat, meneguhkan tentang tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada para murid. Bagaimana melaksanakan tugas itu? Kembali lagi kepada firman bahwa mereka harus berkumpul di Yerusalem. Seringkali kita banyak bertanya-tanya, seringkali kita banyak dikecewakan oleh materi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara kesatuan tubuh Kristus, ketika kita berbicara tentang membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, menyatunya kepala dan tubuh, maka ketika saudara menjalani sesuai firman, saudara pasti kecewa dalam sudut pandang materi. Sebab apa? Nanti kita akan pahami bahwa gerakan pembangunan tubuh Kristus ini kasih karunia. Sebab ada tandingan. Dalam satu sisi harus menyalipkan dirinya, dalam satu pihak lain menawarkan zona fasilitas. Sejak di Taman Eden, antara materi dan astral itu menjadi pilihan. Ketika Hawa tergoda kepada pilihan materi, tawaran materi, maka dari situlah bermula kehancuran manusia. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9 sampai 11. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-9. Sesudah dia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi ini peristiwa sejarah
banyak tulisan-tulisan, banyak saksi-saksi, banyak barang bukti, banyak kesaksian yang ditulis oleh para sejarawan. Para murid sendiri menyaksikan peristiwa ini dan diteruskan cerita itu menjadi suatu kesaksian sejarah bahwa ini suatu peristiwa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Mengalami penyempurnaan dalam satu tubuh astral. Ini adalah proses kerajaan Allah. Lah, sesaat murid-murid ini ditinggalkan, sesaat dia terangkat naik ke surga, seakan murid-murid ini termangu. Murid-murid sesaat gundah, seakan kecewa, seraya berat hati. Mereka belajar taat, belajar setia. Jadi kalau kita berbicara atau bertanya tentang pemulihan, sudah berulang kali saya katakan, fokus kita bukan pada persoalan kapan Tuhan memulihkan aku, kapan Tuhan memulihkan usahaku, pekerjaanku, keluargaku. Ratap tangis, permohonan doa atas orang-orang jemaat akhir zaman ini seperti itu. Ada yang bertanya, bisakah kondisi seperti ini bisa dipulihkan? Kalau saya ditanya, menurut Pak Yones bagaimana? Saya tidak punya pendapat. Ayo kita kembali ke firman saja. Ikuti firman. Sebab kalau kita mengerti firman, kita membaca firman, kita mendengar firman, kita memahami firman, maka pandangan kita bukan sebatas manusia darah daging. Kita punya pola pikir, punya pengertian bahwa hidup ini terdiri dari batin, jiwa, akal budi. Berbicara membangun organisme tubuh Kristus, ini berbicara soal jiwa, soal hati, batinnya, soal kehidupan yang kekal. Titik poinnya ibadah itu soal masa depan hidup. Kalau konsep ibadah itu persoalan mana yang dapat materi, berarti Tuhan memberkati. Nek materiku tidak banyak, berarti Tuhan tidak memberkati aku. Itu konsep ibadah yang sesat. Konsep ibadah yang sesat. Ibadah itu bukan persoalan materi, bukan persoalan makan minum, bukan persoalan duniawi, tetapi ibadah ini persoalan hidup yang kekal. Maka kalau berbicara materi, saya katakan 99% pernikahan manusia itu tidak damai. Karena apa? Materi. Sing dipikir materi. Nikah sing dipikir boleh sing cantik, boleh sing ganteng. Ditambah sing wis mapan secara materi. Begitu kan?
Agak-agak menungso cuantik ganteng mapan materinya. Dan yang ngerti firman, maka konsepnya berbeda. Manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari. Kalau konsep nikah itu hanya persoalan materi, soal daging, daging sing cantik, daging sing ganteng, daging sing gagah. Ingat, suatu saat itu daging yang ganteng itu daging, yang cantik itu daging. Lama-kelamaan bisa keriput. Saudara anggap suami yang paling ganteng suatu saat, yang paling gagah, paling perkasa, suatu saat secara fisik tidak bisa perkasa lagi. Saudara bisa nombor 99% pernikahan di dunia, di bumi ini error. Persoalan apa? Daging. Kita harmoni ketika masih muda, pertengahan umur, tetapi ketika sudah mulai usur, dagingnya mulai lembek, dagingnya mulai loyo, yang dulu mulus mulai keriput, mulai terbentuk sumber kekecewaan. Istilah bahasa Jawa mimilan mintuno itu sudah dihapus. Ya kan? Hasil riset 99% nikahnya manusia itu konsepnya adalah daging. Saya tua, saya sensitif, ya kan? Aku nek sing sensitif itu sing apa itu? Sing laki. Makanya jadi laki-laki itu pokoknya banyak berdoa. Nanti bagaimana pemulihan? Nanti kita ikuti murid-murid ini. Contoh yang disampaikan Tuhan kepada para murid harus bagaimana supaya terjadi pemulihan. Sebab itu harus fokus supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau tidak fokus, saudara tidak bisa. Nanti dengan yang lain-lain, saudara nanti akhirnya kegandapan. Sebenarnya saudara sudah punya pola kerajaan Allah, tetapi karena saudara tidak memahami pengajaran itu, dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya saudara tidak bisa menjadi pelaksana dari kegerakan. Jadi yang dahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 12 dikatakan, Kisah Rasul pasal pertama ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ya, terus Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. amin. Kapan dipulihkan? Maukah Tuhan memulihkan? Maukah Tuhan menyembuhkan? Maukah Tuhan memberikan kekuatan? Maukah Tuhan melindungi?
Tuhan tidak usah diajari bagaimana cara memulihkan kita semua. Tetapi yang perlu dipahami, yang perlu kita kerjakan, bagian yang harus kita jalani demi terjadinya pemulihan adalah pertama bertekun, terus sehati. Bertekun dan sehati. Bertekun sehati dalam apa? Dalam doa bersama-sama. Bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Ini perlu dipahami. Banyak aktivitas para muridnya Tuhan pada akhir zaman ini. Pasca kebangkitan, maka ada pergumulan, ada doa bersama, ada puasa. Apalagi habis merayakan kenaikan Tuhan. Ini sudah menjadi histori spiritual. Puasa 40 hari. Ada yang puasa 10 hari, ada yang puasa 20 hari, ada yang puasa 30 hari. Untuk apa? Menantikan janji Tuhan di mana pengurapan itu terus ditambah-tambah. Tetapi bukan berarti menjadi rutinitas budaya tiap tahun sekali baru puasa, tidak juga. Terus habis itu ketika kita harus bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Apakah doa sendiri-sendiri? Alasannya kan itu doa sendiri di rumah juga tidak apa-apa. Saya kadang-kala ketika mendengar orang yang terlalu sombong, terlalu merasa kuat, ini bahaya. Kita harus bersinergi, sehati. Ada saatnya kumpul-kumpul, ada saatnya sendiri, pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Kita harus pahami strategi dari Tuhan. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Damai. Tidak mudah loh doa bersama-sama itu. Doa bersama istri, doa bersama suami, apa mudah? Tidak mudah. Betapa damainya ketika saudara bisa berdoa bersama, apalagi anak-anak. Tidak usah tiap malam, seminggu bisa naik bersama-sama. Nanti gantian yang mimpin. Enak kalau sudah ada mungkin serumah itu pemain gitar kabeh. Kalau enggak ada yang bisa main gitar, nyanyi tanpa musik, ya enggak apa-apa juga. Jadi harus kita pahami, harus kita mengerti. Sehingga dari hari ke hari kita mendapatkan kuasa pengurapan itu, kita damai. Jadi kalau hidup di dalam pengurapan roh, hidup dalam pimpinan roh, itu pasti damai. Kalau tidak ada damai, masih ada siapa sangka satu sama lain, saling curiga, saling teror, saling bersikukuh mempertahankan kebenarannya sendiri. Bagaimana menciptakan suasana damai? Ciptakan suasana damai, bertekun sehati dalam doa bersama-sama.
Alangkah indahnya ketika saudara bisa bersama, anak bisa sharing dengan orang tua bisa menyampaikan kebenaran firman itu seperti apa. Mungkin perih ketika saudara dikoreksi anak saudara, memberi masukan ini, masukan itu. Bukan negur orang tua, tetapi memberi masukan ini, ide itu. Namanya masukan, boleh saudara terima, boleh dipertimbangkan dan lain sebagainya. Coba yang sudah punya anak, ditambah punya anak menantu, ditambah punya cucu, coba kondisikan, ngobrol bareng. Saudara jangan pikir aman-aman saja. Jangan-jangan ada tekanan-tekanan tertentu. Jangan-jangan anak mantu merasa tertekan. Jangan-jangan anak saudara merasa tertekan. Semua harus nurut papa. Saudara, mungkin perih ketika anggota keluarga sudah mengungkapkan sesuatu. Ya, kalau saya begini itu kan saya juga menjalani, saya terbuka. Jangan sampai ada yang tertekan. Kalau saya mentaati firman, ada yang mempersalahkan, ya Tuhan Yesus saja banyak yang mempersoalkan kok. Jangankan hanya Yohanes. Sampaikan, bukan satu kebencian. Kita boleh tanya sama anak-anak. Ketika mereka memberi masukan, anak-anak saya memberi masukan, saya katakan mohon ampun, aku salah. Anak sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau itu untuk suatu kebenaran, saya katakan mohon ampun. Mungkin sesaat sedikit saya sampaikan, ini loh maksudnya. Sebab apa? Penggembalaan itu tidak bisa secara vulgar menyampaikan kasus-kasus yang terjadi yang gembala pergumulkan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat, persoalan demi persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat, tidak mungkin saya ceritakan vulgar kepada mereka. Entah itu jemaat yang setiap saat bisa berkumpul bersama, beribadah, sembahyang, atau jemaat yang di luar kota, di luar pulau, yang mereka hanya bisa ngebel, calling, atau WA karena persoalan mereka. Kadang-kala mungkin salah persepsi, salah tafsir. Saya sebagai gembala itu serba salah. Serba gimana? Ketika aku ceritakan, belum tentu orang bisa menerima kenyataan itu. Saya bisa mengampuni orang, tetapi belum tentu yang saya ceritakan itu bisa mengampuni dalam waktu saat ceritakan itu. Kan gitu. Ada porsinya masing-masing. Tetapi ketika terjadi sesuatu dalam hal mendidik anak, dalam hal mendidik cucu, dalam hal mendidik lingkungan, saya terbuka. Peristiwa demi peristiwa, kalau kita tidak jeli, mungkin orang tuanya tidak ngerti. Gembala kok ngerti kalau anak melakukan ini dan itu. Rasa ditakoni, orang berhikmat, bermakrifat itu ngerti. Anak melakukan penyimpangan, gembala kok ngerti. Buktinya apa? Tak buktikan, tidak percaya. Bukti real saya punya. Masa gembala menunjukkan, masa gembala disangsikan. Kok tahu? Abi mami kok tahu?
Jangan bodoh. Ketika logos itu ada di dalam dirimu, dia akan melawan kegelapan. Dan kegelapan tidak berkuasa atas terang. Saudara, dipastori beberapa keluarga. Saya tidak istilahnya saklek harus begini harus begitu, enggak. Dalam mendidik mempersiapkan generasi, saya lost. Generasi anak apalagi, generasi cucu apalagi, saya lost. Contohnya kayak di sekolah ya. Loh, isi sampai nih sekolah apa? Ya tahapannya playgroup, mainan di sana. Oh gitu ya. Terus ya nanti harus ditunggu sekali 2 kali. Setelah itu tinggal. Saudara, saya orang tua itu kadang iya betul. Saya tidak ingat kalau dulu memang anak itu ditunggui omnya, bahkan sampai keluar kota, piknik TK itu aja kan yang nemani omnya. Saya tidak pernah bisa nemani. Saudara tahu, saat wisuda kelulusan SMA saja saya tidak bisa menemani. Karena apa? Karena pelayanan. Tantenya waktu itu yang nemani. Banyak hal yang saya harus belajar mengerti damai. Kairos itu kalau saya jemput itu saya bawa mobil, marah dia. Oh paling dimarahin rumah. Ngapa kok marah? Adikmu dijemput pakai sepeda motor, bapak dulu bawa mobil. Loh ini panas, 10:30 siang kan, dari jam 8, dari jam 7:30. Itu proses damai. Semua harus damai, semua harus clear. Kita menghadapi masa depan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan persaingan global yang cukup sangat berat. Jangan kira tahun ini nyaman-nyaman saja Indonesia. Nanti semua barang-barang akan naik tahun ini. Dampak perang yang terjadi di sana sini. Terus Indonesia sendiri juga bidang agro, bidang pertanian kurang maksimal, sehingga cadangan pangan sangat kurang. Bagaimana dalam situasi yang begitu berat kita harus damai? Bagaimana pemulihan terjadi? Bertekun, sehati dalam doa bersama-sama, bangun misbah-misbah keluarga itu. Jika kita damai, ada persoalan, atasi di dalam doa. Kita bisa damai. Ada selisih paham, miskomunikasi, yang damai. Tidak ada siapapun juga, tidak ada yang bisa tetap tegak sebagai manusia darah daging tanpa kuasa Tuhan. Tetapi kalau oleh kuasa Tuhan, maka kita mendapatkan hidup yang dibaharui dari hari ke hari. Harmoni kehidupan nikah ternyata endingnya bukan persoalan materi. Kebutuhan biologismu terpuaskan sampai mengalami suatu orgasme daging. Bukan itu.
itu terbatas. Nanti umur berapa lepo wis gak iso ngomong-ngomong. Istri kecewa, nek suami gak iso ngomong-ngomong. Terus sewot, terus cari gebetan, sing isih gagah ngono. Nenek sembahyang anjlok, pasti dagingmu sing muncul. Terus melirik daging yang masih seger. Perempuan Sunda Baduy begitu. Kita payu wis jelas kok. Tapi nek memahami nikah rohani, maka semakin tua fisikmu semakin rentan diterima. Aja muring-muring, aja ngamuk-ngamuk karena sing ini sing itu, pengen ini pengen itu gak iso. Karena wis tua. Itu apa? Itu hukum. Nanti tidak bisa ditolak. Dengan begitu, maka masing-masing harus siap. Hatimu, jiwamu, pikiranmu harus diisi oleh kekuatan Roh Kudus. Ketika kita diisi oleh kekuatan Roh Kudus, maka damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara bisa kecewa dengan anakmu. Sebagai anak mungkin saudara mengatakan orang tuamu mengecewakan aku, papa mama mengecewakan aku, suami mengecewakan aku, istri mengecewakan aku. Ada saatnya saudara berada pada titik kejenuhan, sehingga sekitarmu, lingkunganmu tidak ada yang bisa menghibur saudara, tidak ada yang bisa meneguhkan saudara, tidak ada yang bisa menopang saudara. Seakan dalam kesunyian, dalam kesendirian, dalam kehampaan, disitulah saudara memerlukan damai yang datang dari Yesus. Dalam penderitaannya, dalam siksaan yang pedih, yang perih, yang menyakitkan itu, tersembunyi kekuatan yang dahsyat yang mampu memulihkan hidup saudara. Ketika salib itu menggantung tubuhnya, memaksa tubuhnya, dipermalukan, dihinakan di sana, bahkan kesunyian itu harus dilewati, seakan tenggelam di alam maut, seakan firman itu sia-sia. Tetapi kenyataannya tubuh kebangkitan itu nyata.
dan dia naik untuk menyediakan tempat bagi orang-orang pilihannya. Apalagi yang disangsikan, apalagi yang dikhawatirkan, yang dicemaskan. Hanya dia jawaban hidup saudara. Makanya pentingnya ketika murid-murid dalam kegalauan, dalam kebingungan, mereka berkumpul. Kalau saudara galau, saudara pusing dengan persoalan, semua mengecewakan, hargai persekutuan. Amin. Hargai pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah ini tidak lama. Ibadah ini hanya 2,5 jam paling. Kalau kelamaan, mungkin ada yang usul, bu jangan lama-lama, 1/2 jam saja, tak turuti. Kalau dengan seperti itu saudara kuat. Dua 2,5 jam saja, wes direwang bagaimana berjuang. Mana sih ngopi, mana sih minum ini, minum itu. Bahkan kadang bawa kopi, untuk kayak kartoye. Puasa 7 hari, tidak makan, tidak minum aja kuat kok. Hanya 2,5 jam. Terlalu lemah. Di mana GPA-nya? Dia tidak melarang minum kopi. Tetapi pas ibadah, aroma dari para pembersih itu disemprotkan, seret. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, jangankan hanya 2,5 jam, 3 jam saja, 24 jam kali 5 saudara bisa bertahan menyembah Dia. Amin. Kalau suatu saat saudara, atau kalau tidak bisa ke sana dalam secara fisik, saudara lihat di YouTube, ibadah itu tidak pernah berhenti. Sampai sepanjang seluas 3 kilometer lebih, bergantian hamba Tuhan yang melayani di situ. Pemain musiknya juga begitu. Lah jemaat silih berganti terus menerus 24 jam kali terus sepanjang waktu. Tempat itu tidak pernah berhenti beribadah. Saudara, tim gerakan pembangunan tubuh Kristus harus belajar menghargai ibadah. Saya katakan, kalau tidak menghargai ibadah, hati-hati. Dari situlah awal kehancuran. Tidak memperhatikan pelayanan, disitulah awal kehancuran. Kita sedang menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Investasi Microsoft sudah deal. Berarti dokumen negeri ini yang sudah dipersiapkan lama semakin diyakinkan. Microchip mulai ditanam. Nanti manusia akan disetting oleh kecerdasan buatan ini. Jadi satu saat sudah tidak perlu sekolah, anak generasi masa depan tidak perlu sekolah. Cukup ditanam alam yang terkandung di dalamnya adalah kecerdasan buatan. Jika saudara mau melakukan sesuatu tidak perlu ketik-ketik, hanya berpikir, maka jadi sembayang nih. Seperti itu dunianya. Saudara mau ketemu siapa saja, yang masih lajang, yang belum nikah, mau ketemu pacarnya, cukup berpikir pacarmu sudah di sebelah. Babil besar itu memang seperti itu skenario. Maaf, saya katakan nanti akan berkembang. Mau ketemu siapa saja, manusia semua
kalau tidak hidup dalam kasih karunia, dipenuhi, dikuasai roh kenajisan, mau ketemu siapa saja langsung di sebelahnya, mau melakukan apa saja. Makanya termasuk ahli pembuatan kecerdasan buatan ini, sampai akhirnya dia mengundurkan diri. Dia tahu dampaknya, ini malapetaka, kiamat besar pada akhir zaman. Kalau saya ada di dalamnya, berarti saya meneruskan membuat kiamat dunia ini. Dia mengundurkan diri dari tim kecerdasan buatan EA. Tidak bisa dikendalikan akhirnya. Kecerdasan buatan itu akhirnya liar. Banyak yang tidak bisa dikendalikan oleh pembuatnya sendiri. Saudara, kita harus hidup membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Apalagi ibadah. Ibadah tidak lama, ibadah sesaat. Lebih lama waktu yang digunakan untuk sesuatu yang sia-sia juga. Banyak waktu yang terbuang tidak produktif. Dalam pekerjaan juga tidak produktif. Dalam nikah juga tidak produktif. Terbuang sia-sia. Kalau semua kita intensifkan, produktivitas spiritual kita intensifkan, produktivitas kerjaan, produktivitas semua dalam keluarga diaktifkan menjadi yang produktif, maka di sana ada kedamaian. Yang tua menempati posisi sebagai orang tua. Estafet kepemimpinan mulai kita transfer. Anak-anak mulai kita upgrade menjadi pemimpin-pemimpin muda. Keluarga-keluarga muda yang potensial menjadi terang, menjadi berkat, sebagaimana Tuhan sampaikan. Masing-masing ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan, maka masing-masing diperlengkapi. Untuk menjadi saksi itu diperlengkapi. Untuk menjadi saksi maka harus menjadi darah yang bijaksana. Gambarannya begitu. Bukan menjadi darah yang bodoh. Untuk menjadi saksi, menjadi sosok kaki dian, maka masing-masing harus menjadi pribadi hamba-hamba yang setia. Ketika dipercaya 1 dinar itu dilipat gandakan menjadi 10. Tuhan katakan, kamu hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Hanya dipercaya 1 dinar. Sementara di sisi lain Tuhan mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Orang berpikir, lah ya jelas mau dimodali 5, jelas bisa. Nah, aku 1 bro. Dalam konteks lain tentang hamba yang setia, sama-sama hamba-hambanya di situ hanya dipercaya 1 dinar. Kadang-kala ada jemaat berpikir salah, punya konsep pikir salah. Ayo wong dek panjenengan duwe modal, makane usahane yo diberkati, bisa berpikir. Apa begitu? Aku panjenengan ada modal. Tapi bagaimana dalam konteks masing-masing dipercaya 1 dinar? Yang 1 jadi 10, ada yang 1 jadi 5, ada yang 1 tetap 1. Ini mental yang tidak mau dipulihkan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin.
Lah kita mau tidak dipulihkan, itu loh masalahnya. Jangan anggap Tuhan kenapa engkau tidak mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan saudara. Saudara mau berubah atau tidak? Mau sehati, mau bertekun dalam doa bersama-sama tidak? Jangan sampai nanti orang lain membangun gedung di tempat ini, sementara saudara diam saja. Jangan sampai. Nah, saya katakan para penatua, silakan cepat dibentuk panitia. Apa yang bisa kita kerjakan untuk waktu sitok belikan? Apa-apa. Ketimbang nanti satu saat kaget orang lain sudah beli ini, belikan ini, belikan itu, sementara kita belum melakukan sesuatu. Sudah peluang sudah lebar terbuka. Menjadi gadis yang bijaksana, nanti munculnya ke sini. Bertekun sehati dalam doa bersama, nanti akan muncul pengurapan. Dalam pengurapan roh nanti akan muncul gadis-gadis yang bijaksana. Akan muncul hamba-hamba yang baik dan setia. Terus yang ketiga, akan muncul pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran firman. Dia datang sebagai raja. Raja yang adil akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan, ini rombongan domba. Kambing ditaruh di sebelah kiri. Kepada kelompoknya domba, Tuhan katakan, diberkatilah, masuklah dalam kerajaan, karena kami hidup dalam kebenaran. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku minum, memberi aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika tidak punya rumah, memberi tumpangan. Loh, kapan Tuhan kami memberi minum ketika Tuhan haus? Kapan Tuhan aku memberi makan ketika Tuhan lapar? Setiap apa yang kamu lakukan untuk orang atau saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukan untuk aku. Saudara, jangan menganggap remeh orang yang sedang dalam kelemahan. Jangan ikut menghakimi orang yang sedang seakan terpuruk dalam proses salib. Kalau saya bersaksi panjang lebar banyak orang, rata-rata pada akhir zaman nikahnya belum lama. Tahu-tahu Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya sudah tidak punya apa-apa. Sepeda juga sudah dijual untuk kebutuhan ini dan itu. Untuk ibadah saya tidak bisa berangkat. Lah waktu punya sepeda juga tidak berangkat ibadah. Apalagi sudah bedanya dijual, alasannya tambah kencang. Tidak nanti mau naik bis tidak punya uang, tambah kencang menaik. Sudah rasanya sudah tidak bisa hidup lagi. Hidup manusia seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Yang mereka perlukan mungkin materi, tetapi saudara bisa melakukan, bisa memberikan sesuatu yang paling berharga yang diperlukan orang-orang seperti itu. Amin. Saudara tidak bisa memberi materi, tidak bisa memberi uang, tidak bisa memberi minum secara materi lahiriah, tetapi saudara transfer energi pengurapan roh itu.
sehingga orang itu dipulihkan. Doa-doa syafaat saudara akan membangun mereka. Banyak pasangan nikah yang dalam posisi montak manting. Saya bicara dalam konteks di luar ini, keluarga kita di tempat ini. Pelayanan saudara itu memberkati banyak orang. Pujian saudara itu memberkati banyak orang. Mereka ketika sharing, konseling, berkeluh kesah ke gembala, ke saya, ke istri. Kadang kalau dasar kerjakan lain, Yolami, ini urusan atau jawaban WA yang sepanjang ini. Ibu gembala ngomong kepada jemaat di luar kota, ya seperti jemaat yang ada di sini, bahkan lebih keras mungkin. Mungkin ketika saudara di WA seperti WA yang ibu gembala saudara, mungkin juga kaget kok sampai ini mami ini. Ya gimana memang untuk membangkitkan, untuk menyadarkan seseorang yang dalam kondisi mabuk, kita sentakkan. Saudara, banyak persoalan yang harus kita kerjakan, banyak persoalan yang harus kita gumuli. Ini beban jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, menjadi gadis yang bijaksana, menjadi hamba yang setia, menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran firman, menghidupi firman itu dalam hidup kita. Baru Yesaya pasal 60 yang katakan bangkitlah, menjadi teranglah sebab terang datang. Saudara baca terus bla 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 bla. Kalau pasal Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kalau saudara baca itu luar biasa. Yang pasal 62, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti surut. Kapan itu terjadi? Saudara bangkit menjadi terang, menjadi sosok kaki Dian yang bijaksana, sosok kaki Dian yang setia, baik dan setia, menjadi sosok kehidupan yang menghidupi firman itu dalam hidup. Rekan-rekan saudara di luar sana sudah ibarat itu mau merangkul saudara, anda cepat. Kalau saudara berangkat dengan modal yang kelihatan, semua orang bisa. Tapi ketika saudara berangkat karena taat dari logos, mengikuti logos, berarti saudara sedang menghidupi firman itu. Ya. Kalau firman itu hanya dibicarakan kok sebagai wacana, saya katakan pada pendeta-pendeta muda, anak-anaknya teman-teman, nanti penerus generasi penggembalaan, berulang kali saya sharing dengan mereka. Kamu firman itu lagi kita omongin yang mimbar itu apa? Kita latih beberapa orang, tidak sampai seminggu mereka bisa ngomong. Tetapi proses untuk menghidupi firman, Yesaya pasal 58 kita baca. Yesaya 58. Langsung saja ayat yang ke-6. Yesaya 58 langsung ayat 6. Ayat yang ke-6, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi ketika urut-urutannya kan gitu tadi, setia dalam doa, bertekun dalam doa bersama, maka kita mendapatkan pengurapan roh. Ketika pengurapan roh itu turun atas kita, maka kita menjadi pribadi yang bijaksana,
menjadi pribadi-pribadi hamba yang baik dan setia, benar dan setia. Hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Ketika menghidupi firman, maka kita bangkit menjadi terang. Roh Tuhan ada pada kita, maka kita tidak akan tinggal diam karena Sion, karena bait Allah. Nah, menjalani itu adalah namanya proses untuk menjadi terang. Maka di balik terang itu ada pancaran sinar terang dengan aktivitas yang mulia. Tetapi di balik itu semua ada suatu proses. Di balik pancaran terang itu ada satu proses, aktivitas salib yang dijalani oleh imam-imam yang rajani, oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan pada akhir zaman. Apa aktivitasnya? Berpuasa. Yang dimaksud dengan pikulahu yang kupuasa. Barang siapa mau mengikut aku harus menyalibkan dirinya, menyangkal dirinya, berpuasa. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman, terus dan melepaskan tali-taliku, ya, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap buk. Jadi ini perjalanan kegerakan generasi pemenang abadi adalah perjalanan salib. Ini salib kita sekarang. Ketika kita membuka belenggu-belenggu kelaliman, ketika kita melepaskan tali-taliku, ada di belenggu roh kemiskinan, ada di belenggu roh perpecahan, ada di belenggu roh kenajisan, ada di belenggu roh kebekuan, sehingga tidak pernah ada rasa kasih sayang. Diperbudak dosa, diperbudak daging, sehingga hidupnya tidak ada kemerdekaan. Nah, saudara bergumul, kita bergumul untuk memerdekakan orang-orang yang teraniaya dosa, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. ya. Ini tidak mudah. Jadi kalau gembala harus menjalani proses, apalagi kita memang, makanya harus dinaungi secara kelembagaan. Ada yayasan sumber aliran air hidup, memang harus dikelola oleh orang-orang yang punya visi, yang ngerti nubuat firman ini. Kalau tidak ngerti, maka nanti daging pertimbangannya. Kita di sisi lain ngomong roh, tapi roh itu beku, tidak ada realisasi. Kadang kala mungkin bingung realisasinya bagaimana, kan tidak cukup kita bicara roh. Iya, dalam kapasitas tahbisan masing-masing punya kapasitas tugas tanggung jawab. Ada sebagai pengusaha, ada sebagai pegawai, ada sebagai full timer, ada sebagai gembala, ada sebagai guru. Masing-masing punya persoalan, masing-masing punya tanggung jawab untuk melaksanakan puasa ini, salib ini. Jadi kalau pengen memancar terang sebagaimana sosok kaki dian emas, di balik itu ada aktivitas salib, daging yang disalibkan, keinginan nafsu daging yang disalibkan, bahkan membawa orang miskin, orang lapar. Kita harus punya kepekaan yang kuat terhadap itu. Seberapa yang bisa kita kerjakan? Ini kasih Tuhan.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian ya, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. ya, tidak menyembunyikan diri, tidak nutup mata terhadap saudara. Saudara, kami pernah dapat kiriman pakaian itu dari luar kota baru. Itu tokonya teman hamba Tuhan, jemaat, tutup karena pandemi Tuhan. Akhirnya pakaiannya dibagi-bagikan. Kita dikirimi banyak waktu itu. Langsung saya kirim ke satu daerah yang memang sangat memerlukan. Mereka itu sangat sukacita. Kebetulan itu pakaian remaja cewek, semua remaja cewek. Senang mereka, bagi-bagikan ke tetangga semua daerah situ rata-rata. Yang tidak kebagian hanya, Mbak, waktu itu saya nggak kebagian ini. Bawa nanti bawakan, kasihkan mereka. Jadi saudara, kadang ketika kita berpikir untuk diri sendiri, maka kita menjadi berdosa untuk Tuhan. Kita punya tugas misi untuk jiwa-jiwa demi menciptakan suasana damai di bumi ini. Saat koneksi dengan Tuhan terbangun, itu tadi puasa. Makanya Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, ketika banyak teman bertanya, terus apa Pak Yu, visi-visinya apa, programnya apa, terus kita kasih tahu bagaimana kita mengurusi orang-orang yang seperti ini, persoalan seperti ini. Tidak mudah. Saat koneksi kita dengan Tuhan terbangun, apa yang terjadi? Apa yang kita kerjakan seperti yang sudah kita baca itu membangun koneksi dengan Tuhan. Ini kan aturan Tuhan, bukan kemauan manusia. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, terus kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. ya, jadi ketika kita ini taat sebagai hamba yang bijaksana, seperti 5 anak hari yang bijaksana, seperti hamba yang setia, baik dan setia, seperti hamba yang hidup dalam kebenaran, semua mentaati keaturan firman itu. Ketika kita mentaati aturan firman, itulah salib, aktivitas salib. Di balik cahaya terangmu itu ada salib yang harus saudara kerjakan setiap saat. Bukan dengan mudah, tetapi ada salib di sana. Pada waktu saudara melakukan proses salib itu, menjalani proses salib penyangkalan diri itu, nggak teknik orang, berjuang untuk orang lain. Jadi kalau orang bertanya-tanya tentang bagaimana, bahwa kita juga biayai beasiswa untuk anak-anak. Ada orang di luar sana daftar, tolong anak saya juga mau ini SMP, SMA, ada yang kuliah. Bagaimana Pak, bisa enggak untuk beasiswa? Banyak. Tapi seberapa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Saya katakan, kalau ada berkat, pasti kita alirkan. Kita tidak akan menahan-nahan berkat itu. Jangan sampai kita mengelola yayasan, saudara bermewah-mewah, pakai mobil mewah, pakai jam mewah, tidak boleh. Kalau ada di luar sana yang seperti itu, maka akhirnya juga berujung kebinasaan. Tarikan hawa nafsu karena pengen kaya, pengen diwang orang itu akhirnya berujung di penjara. Untuk apa ketika seorang hamba Tuhan bermewah-mewah dengan materi? Kesombongan materi itu yang akan membinasakan karir. Kita dipercaya
mengelola yayasan sumber aliran air hidup ini bukan perusahaan, tetapi wadah untuk kita menyalurkan berkat-berkat baik secara ilmu maupun berkat secara materi ketika itu Tuhan percayakan untuk kita salurkan. Banyak ilmu support yang harus saudara sampaikan kepada orang-orang yang remuk hati, orang yang patah semangat. Kita bangun mentalnya, kita support di sini. Seberapa mereka pulih, akhirnya mereka bisa mandiri lagi, bisa tegak lagi menghadap. Akhir zaman ini materi tidak bisa diandalkan. Perusahaan-perusahaan besar, mereka pinter puluhan tahun, tahu-tahu set tutup. Bersyukur sudah tidak punya perusahaan, maka tidak akan untuk perusahaan. Kok tidak punya yang ditutup. Maka bersyukur sajalah, hidup itu mengalir disyukuri apa yang terjadi dengan sukacita. Yang ternak, belajar ternak ditekuni, didoakan. Hamba-hamba Tuhan para nabi dulu kan juga diberkati karena ternak. Pertanian, kerjakan coba, dipercaya pertanian, bolak-balik gak iso mikir, ini repot. Ketika kita melakukan hal-hal seperti itu tadi, maka dikatakan itu pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lakumu akan pulih dengan segera. Ayo. Kadang kita ini kewalik-walik ketika kita harus melayani, melawat orang. Kadang berpikirnya, lah untuk kita saja, kita tidak selalu materi. Sekalipun orang itu datang ke sini yang diperlukan materi, lah saya tidak ada. Kalau saya ada tidak mungkin tak tahan-tahan siapapun orangnya. Tapi kalau memang tidak ada, saya memberikan saran, memberikan firman, kita doakan dan mereka diberkati. Jadi berkat itu jangan melulu pada persoalan. Ketika saudara dalam proses yang berat, beban yang berat, coba berpuasa. Puasa belum sudah dulu, nah sekarang puasa batinnya. Materinya, fisiknya sudah, nah sekarang batinnya ya harus dipuasakan untuk melepas. Bagaimana saudara melepas materi itu untuk memperhatikan orang. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu tabungan berlimpah-limpah baru ngatekne orang. Enggak perlu. Mungkin perhatian saudara itu sangat-sangat kecil mungkin, tapi itu saleh. Itu yang diperkenan Tuhan, yang menjadikan kerajaan surga itu terus secepatnya, lakumu akan pulih dengan segera. Oh, bisa kok saat ini berdoa, bertekun dalam doa, dalam sembah, laksanakan itu. Kalau perlu, waduh mau berangkat ke pastori doa bersama, tidak ada kendaraan, tak jemput. WA tak jemput. Oke, deal. Gak apa-apa. Sak sibuk-sibuknya tak atur nih. Lebih sing nyopir pastori atur. Nah, masih tugas luar kota. Harus ngatur ini, ngatur sana. Kalau sudah di rumah ini sudah wowoken istilahnya. Kebenaran menjadi barisan di depanmu. Kebenaran, ikuti kebenaran itu.
kemuliaan Tuhan menjadi baris. Di mana ada kebenaran, maka kemuliaan itu mengikuti. Hidupmu benar, kemuliaan mengikuti. Hidupmu benar, kemuliaan mengikuti. Hidupmu gak benar, kebinasaan mengikuti. Pilih ini. Makanya jangan ada yang sombong, jangan ada yang keras hati, berkubang dalam dosa, berkubang dalam kejahatan. Firman-Nya kan gitu. Untungnya apa ketika saya melarang saudara berbuat dosa? Untungku pribadi itu apa? Kan enggak ada. Iya kan? Kan enggak ada toh? Ketika firman berbicara, ikuti proses salib. Ayo puasa batin. Ngeblok wis rata-rata. Sampai teler-teler, sampai kebiting. Yo pernah puasa itu. Sampai saya kerung boleh dengi. Karena puasa ngeblek. Puasa ngeblek, nggak makan, nggak minum itu kalau fokus betul-betul, saudara makin cerdas. Tapi kalau saudara nggak fokus, bisa soheng. Loh iya, bisa gendeng loh. Apalagi puasa melebihi 5 hari 5 malam, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau saudara fokus, diisi oleh aliran air hidup, semakin cerdas. Tidak ada istilahnya berpuasa saya bodoh, tidak ada. Dan dia hanya makan umbi-umbian kosong 10 kali lipat dari orang-orang cerdas di Babil. Dan ini akhir sama. Kalau kita tidak membangun spiritual yang matang, ada kebenaran, maka saudara ikuti kebenaran itu. Ketika kebenaran di depanmu saudara ikuti, maka di belakangmu sudah kemuliaan. Pelakumu akan dipulihkan dengan segera. Amin. Amin. Caloyo-loyo, asa galu-galu, ayo orang bersama-sama. Amin. Para penatua, ayo bangkit, kasih anak cucu. Jangan biarkan mereka perang sendiri sampai babak belur. Saudara malah ikut pusing, ayo digumuli, ayo ditopang. Jangan sampai mereka babak belur, cinta-cinta iblis, dibanting iblis, dikoyak-koyak oleh iblis, dipecah belah oleh iblis. Saudara jangan mudah waduh. Saudara jangan langsung pegel kayak gini kak. Tidak ada bolak-balik, tidak boleh begitu. Ayo disembahyang, dikasih, diampuni, dikasih. Kalau Tuhan itu pegel dengan saudara, wis langsung kayak sama apa Edwin, iya kan? Tidak dikasih oksigen yang segar, tidak dikasih kesehatan. Ketika semua terjadi, ayo kita merendahkan hati di depan Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Terus engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan untuk kepada sesama dan tidak lagi menunjuk orang-orang dengan jari dan memfitnah. Ya. Apabila engkau menyerahkan orang kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri, terus dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini puasa betul yang ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, saudara perlu banget, saudara butuh. Tapi ketika saudara melihat orang yang sangat memerlukan juga, saudara serahkan itu hakmu ini. Ini jenis puasa batin ini kadang-kadang. Enggak pernah saya katakan seorang hamba Tuhan, beras itu sudah dicuci. Ada tetangga, bukan jemaat. Itu real. Saya pernah di Jogja sebelum di GKT masih remaja. Tante, dalam perlu mos itu beras.
boten las itu. Oh iya ora apa-apa. Saking carane Ibu Gembala. Ya wis nek ono tunggunan sik. Ngene ae. Wis kowe mulih aja rumah dekat. Mulih sik ora apa-apa. Biar sekalian dicucikan. Ya coba hikmate lho. Padahal pancene wis dicuci beras semua. Biar dicucikan sekali. Lho toh apa perlu cuci piyambak? Ndak, kowe mulih sik biar dicuci sekalian. Jadi Ibu Gembala ini tidak berkata, ya aku yang tinggal itu beras yang sudah dicuci itu enggak. Itu salah satu gereja di dekat sungai di Guntumanan. Saya tahu persis, saya sering ke sana waktu itu. Saudara, tidak mudah menjalani puasa seperti ini. Tetapi sejak saya kecil, remaja muda ditunjukkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan salib seperti ini demi jiwa-jiwa. Saya diajak oleh pembimbing-pembimbing saya, mentor-mentor saya, datang ke gembala-gembala itu untuk sharing dan sebagainya. Di tengah-tengah sharing ada masalah lagi, tetangga datang. Gembala itu hanya katakan, ini ada sedikit, kamu pakai saja. Sering saya melihat hal seperti itu. Padahal gembala itu sangat memerlukan. Tetapi dia tidak pernah katakan, aku tidak punya apa-apa. Aku sangat memerlukan ini. Tapi dia katakan, ya ini ada berkat sedikit, pakai saja. Saudara, seringkali kita berpikir bagaimana aku tercukupi dulu, baru orang lain, baru kita kelapa mereka. Tetapi puasa salib yang Tuhan kerjakan, yang harus kita ikuti demi terpancarnya sinar terang itu, maka kita harus siap. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa terus dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, ya, dan akan memperbarui kekuatanmu, dan engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik, ya, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad terus, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. ya, Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, terus yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. amin. Sampai situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada jaminan ketika kita melakukan puasa salib, ketika kita melakukan puasa yang ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana batin kita betul-betul tulus, murni, clear, laksana emas murni itu, maka Tuhan tidak pernah ingkar. Ada kekuatan yang dasar yang memulihkan. Justru ketika saudara punya kerelaan, justru ketika saudara terus mengalirkan aliran-aliran berkat itu, dikatakan Tuhan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah kering sekali. Di tanah kering tetapi Tuhan memuaskan. Tuhan memperbarui kekuatan. Ini Tuhan. Justru ketika saudara terkoyak salib, di situ ada pancaran kasih Tuhan yang luar biasa. Itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan kerjakan untuk kita orang berdosa. Dia punya segalanya, tetapi dia rela terhina demi kita. Kemuliaan itu dibagikan untuk kita orang berdosa yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan darahnya. Oleh sebab itu terus belajar, bertekun, sehati dalam doa bersama. Bangun doa bersama di tengah keluarga, bangun doa bersama di tengah-tengah kumpulan umat Tuhan. Maka kita terbentuk, terlatih menjadi darah-darah yang bijaksana. Kita terlatih menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Kita terlatih menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi firman itu.
Sehingga ketika firman itu menghidupi saudara, saatnya saudara bangkit menjadi terang. Roh Tuhan ada pada saudara. Kebangkitan Tuhan itu membawa saudara. Kenaikan Tuhan ke surga itu menjamin saudara hidup dalam pengurapan roh. Jangan berdiam diri demi pembangunan tubuh Kristus. Jangan ada yang nganggur, jangan ada yang pasif demi Sion, demi mempelainya Tuhan. Tetaplah berjuang, tetap semangat, tetap percaya bahwa ketika saudara melakukan semua itu dalam kemurnian hati, kita kerjakan bersama-sama, maka kemuliaan Tuhan mengikuti saudara, melingkupi saudara. Tuhan Yesus memberkati.